Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ki pocan tegawangan di sejancane. Wong lagi bahaya kayak gini malah angkat yang tegawani maring eneh. Wong yang ngomong aja langsung bocah tekitir maring eneh. Tak teleng-teleng pada ketekengan kayak gue. sabar yang sebelumnya mohon maaf dari hasil perjalanan kemarin dari Pati itu mengabarkan bahwasanya tengkorak yang digunakan untuk mengambil kekuatannya dari si Gasul itu adalah tengkorak leluhurnya yang bernama Hartolomeo. Itu sudah dibicarakan dengan para sahabat lain juga. Mungkin yang saya sudah tahu. Dan hasil dari kami mencari tahu tentang Hartolomeo, kami sampailah kepada tempat yang mana itu tempatnya adalah Cikakak. Di situ kami menemui Kiai Ageng Mustoli. Dari cerita dari Kiai Ageng Mustoli, itu menunjuk satu nama yang ternyata nama itu pernah menggunakan kekuatan yang sama yang digunakan oleh Gasul untuk mengarangi Mas Ganang. Nama itu adalah Yamcha. Dengan harapan Yamcha yang dulu pernah menggunakan kekuatan yang sama dengan Gasul, kita harapkan Yamcha juga tahu bagaimana cara memutuskan kekuatan itu ataupun menyembuhkan Mas Ganang sebagai korban. Nah, Eyang Yamcha mengatakan bahwa saja teman kalian, nanti tempatnya akan saya beritahu. Tadi Pati itu sudah mengabarkan bahwasanya tempat yang ditentukan oleh Eyang Yamcha itu berada di sini. Jadi kami bergegas langsung ke sini yang Ya nggak pancen kayak gue dongannya yang ngomong. Jadi korak ketekeng-tekeng dan tak gendong. Kamu maring eneh. Wong sengertine aku. Pati koli ngapari. Jere ya. Arep ana sing bisa nambah niki bocah. Makanya nyong kagian maring eneh. Nek pancen ceritane kayak gue ya. Ya wis jajal. Nyong takon maring Pati. Sing arep nambani sapa kon tak maring eneh paen. Soalnya ngerti. Engket-engket gawalunga maning, metine mbok akeh resiko. oh iya yang saya paham. Ya yang memang sudah membuat perjanjian lebih lanjut itu adalah yang Pati dengan Eyang Yamcha. Mungkin Pati lebih tahu. Ya wis nyong arep jajal takon maring Pati dhisik. Iya yang Iya teh. Ya ki bocah tak tunggu ning aku. Ya bongko, kontak apain? Iya iya. Iya Pati, pancen ngomong. Kis bener jare tempat ning kene. Garden teni. Malu sing ngarep ngrewangi. Nggo marek nasi kanang kiye. Iya yang kami memang sedang menunggu. Lame kiring dalan iki bocara. Mora utawane gawe kelakuan sing kepriwe-kepriwe. Sejauh ini sih enggak yang ya cuman menggeliat seperti itu. Apakah memang ada yang dirasakan sakit atau bagaimana? Saya sejujurnya kurang tahu yang dirasakan Mas Ganang sekarang.
Kamu yang kemarin juga menemui saya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sarif. Saya Yamca. Namamu Syarif. Iya. Dan ini cucuku yang bernama Ganang. Saya mendapat kabar katanya ada makhluk yang ingin membantu menyembuhkan cucuku. Iya. Saya menentukan tempatnya itu berada di sini. Sengaja. Tempat ini bukan tempat yang keramat, bukan tempat yang dikeramatkan sama orang. Namun saya suka saja di sini. Namamu Sarif? Ya, saya Sarif. Kau siapa? Nama saya Yamca. Sebentar. Saya sepertinya tidak asing dengan wajahmu. Tidak asing. Iya. Maksudmu? Sebelumnya saya minta maaf. Kalaulah nanti yang saya katakan mungkin menyakiti hatimu ataupun menyinggungmu. Katakan saja. Kamu bukannya mantan suaminya Sumini. Mantan suami Sumini. Sumini. Asal kamu dari mana sih? Saya berasal dari Karangtalun. Orang tua saya berasal dari sana. Orang tuamu dari Karangtalun. Iya. Nama orang tuamu siapa? Untuk apa kau menanyakan itu? Saya ada banyak yang saya kenal di wilayah Karangtalun. Mungkin saja saya tidak asing denganmu. Dulu saya mungkin pernah menjumpaimu. Mungkin kamu dalam waktu itu belum setua ini. Siapa yang kau kenal di Karangtalun? Ada banyak. Mungkin cukup terpandang di sana. Namanya adalah Sanwiaji. Sanwiaji. Ya, dia. Ya. Saya tahu nama itu. Dan saya mengenalnya. Tempat saya di sebelah utaranya Sanwiaji. Rumahmu dekat dengan musola itu. Di belakangnya. Astagfirullahaladzim. Oh, kamu anak kecil yang suka mainan gendingan itu di samping musola. Iya. Gusti Allah. Sekarang sudah sama-sama tuanya. Saya masih mencoba mengingat-ingat dari sosok dirimu. Nah, ya, Tapi jika kau mengenal Sanwiaji dan tahu musola itu, ya, berarti kau juga mengenal Karangtalun. iya, maka dari itu saya katakan, saya sepertinya tidak asing dengan wajahmu. Ya, tapi jika kau menyebutkan saya suami dari siapa tadi? Bukan. Berarti Saya memang memutuskan tidak ingin mendapatkan pasangan. Kenapa sih? Ya, saya tidak tahu, yang jelas saya ingin hidup
agar lebih bermanfaat. Saya berfokus di situ. Oh, jangan seperti itu. Di agama Islam, Ya, saya tahu. ya, Ya mungkin untuk kedepannya ataupun kapan, mungkin saya akan memikirkan. Tapi untuk sejauh ini, saya masih menginginkan bagaimana caranya saya bisa berguna bagi setiap makhluk. ya, Itu saja. saya paham. Sampai detik ini saya tidak menyangka anak kecil yang dulu sering main gendingan di samping musola itu sekarang sudah sama-sama tua seperti saya. Usia tidak ada yang pernah tahu Iya, sampai berapa. nyatanya yang seberayan dengan saya saja sudah banyak yang mati, sudah banyak yang meninggal dunia. Ya, ya. Dan ini, saya sengaja mengikuti, saya anggap ini cucuku. Karena waktu dia lahir, saya pun tidak tahu saya ada ketertarikan untuk mengikuti dia. Dan sejauh ini, sampai dia berusia, sampai sekarang, saya masih bersama cucuku ini. Menemani cucuku masuk di berbagai tempat dan mengenal bangsa-bangsa seperti kita. Iya, Saya tahu perjalanannya. Dharma Wulung si bocah itu memang tadi sudah bercerita tentang banyak hal yang sudah dilakukan dengan manusia-manusia ini. Ya saya cukup kagum ada anak muda yang mau meneruskan dakwah dari leluhur-leluhurnya. Ya, dengan adanya pertemuan ini, mudah-mudahan menambah panjang umur kita. Dan kau juga. Mudah-mudahan panjang umur untuk dirimu, Yamcha. Ya, Mungkin lebih enaknya saya memanggil kakang atau bagaimana. terserah kamu saja. Ya pada kenyataannya saya lebih tua darimu toh. Ya intinya seperti itu. Kang Yamcha. Saya meminta tolong. Bisa Karena dijelaskan? saya mendapatkan informasi. Kau bisa menyembuhkan atau memutuskan apa yang sudah menimpa kepada cucuku ini. Sebenarnya memang benar ilmu yang digunakan oleh makhluk yang bernama Gasul itu saya dulu jauh sebelum dia pernah menggunakan. Namun karena hal itu juga saya juga dimatikan. Tapi alhamdulillahnya saya sempat bertaubat. Pertobatan saya kala itu tidaklah lama, Arif. Hanya berlangsung sebentar saja. Ya saya akan mencoba untuk memutuskan kekuatan dari makhluk yang bernama Gasul yang menyambung dengan anak ini. Gusti, betul aji ning saka seberang. Bilang ono pengaruh
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Silakan saja. Asyhadu anna Kalau ingin melepaskan kekuatan ini, sesungguhnya bunuh saja ini. Dari bangsa Kau tidak akan pernah bisa. lepaskan kekuatan. Bagaimana, Kang? Astagfirullahaladzim. Namanya siapa? Kanang. Saya sudah mencoba untuk melepaskan kekuatan dari makhluk yang bernama Gasul itu yang ada di tubuhnya si Kanang ini. Tetapi nyatanya sukma dari si Kanang ini tersambung langsung dengan makhluk yang bernama Gasul itu yang menggunakan kekuatan dari leluhur saya maupun leluhurnya dia. Tersambungnya sukma dari Ganang dengan dia itu karena ada salah satu organ dari tubuhnya si Ganang yang sekarang disimpan dan dimanfaatkan oleh makhluk yang bernama Gasul. Sepengalaman saya, biasanya yang diambil organ untuk mengikat supaya kekuatan itu, pengaruh itu tidak lepas dari si korban. Itu antara lain adalah rambut, kuku, dan juga air liur yang keluar. Di antara itu, Ya, mungkin saja si Gasul sudah tahu akan hal itu dan mengantisipasinya dengan cara itu. apakah tidak bisa dengan caramu untuk memutuskan secara paksa? Saat ini tidak ada yang bisa kita lakukan. Hanya satu cara. Mungkin cara ini bisa kalian tempuh. Tetapi ini membutuhkan waktu yang cukup panjang juga. Tapi saya yakin beliau akan mau untuk memindahkannya. Maksudmu bagaimana? Bisa kau terangkan yang lebih gamblang? Ada seorang syekh ataupun kiai. Namanya Kiai Ageng Wanayasa. Kiai Ageng Wanayasa adalah seorang syekh yang bisa dikatakan adalah makhluk yang cukup sakti atas seizin Allah.